kembali lagi dengan saya di ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Teman-teman, sebentar lagi kita mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ketemu lagi minggu ini sama Cici Devi. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk awal pada pagi hari ini kita menunjukkan satu pujian yang mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Musik.
Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun ada di rumah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sudah siap menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan lindungi kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita kita minggu ini bertemakan care, yang artinya peduli. Seperti video tadi, ada seorang yang dirampok sehingga dia terluka, dia dipukuli dan dia terluka. Dan pada saat itu ada 3 orang yang melintasi jalan itu dan melihat orang itu. Yang pertama siapa tadi? Ya, pertama adalah seorang imam. Terus yang kedua adalah seorang Lewi. Dan yang ketiga seorang Samaria. Terus Cici mau tanya nih kepada kalian, menurut kalian siapa orang yang menolong orang itu? Siapa orang yang peduli terhadap orang itu? Siapa?
Iya, orang yang peduli terhadap orang itu adalah seorang Samaria. Ketika orang Samaria melintasi jalan itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga dia menolong orang itu. Nah, itu adalah bukti bahwa orang Samaria itu peduli terhadap sesama sehingga dia mempunyai kasih dan melakukan kasih itu dengan cara menolong orang lain. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kita juga harus peduli kepada sesama kita, peduli terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap siapapun, karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, bagaimana caranya kita dapat melakukan itu? Nah, pertama kita harus mempunyai rasa kasih dulu. Jikalau kita sudah mempunyai rasa kasih, yang kedua kita harus melakukan. Kalau kita cuma mengasihi aja, ya aku mengasihi, tapi kita nggak melakukan apa-apa, nah percuma saja. Itu namanya bukan peduli, cuma kasihan itu namanya. Tapi kalau kita peduli, kita mengasihi, kita mau melakukan atau menolong orang lain, nah itu adalah peduli adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita, bagaimana cara kita untuk peduli terhadap keluarga kita. Loh, aku masih kecil, bagaimana caranya aku peduli terhadap keluarga, terhadap mama, terhadap papa? Nah, caranya gini, jikalau adik-adik masih kecil, adik-adik melakukan hal yang kecil dulu. Misalnya, adik-adik membereskan mainannya. Misalnya setelah bermain, adik-adik membereskan mainannya sendiri. Itu merupakan contoh peduli terhadap mama dan papa. Karena apa? Dengan gitu, adik-adik membantu pekerjaan mama dan papa. Terus bagaimana caranya kita peduli terhadap teman kita, Nah, peduli terhadap teman kita. Misalnya di sekolah, ada teman kita yang jatuh, kita menolong dia. Nah, apa lagi, Bukan hanya itu saja, jikalau teman kita sakit, rasa peduli kita, gimana kita tunjukkan? Dengan cara mendoakan teman kita supaya Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan teman kita. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini ada satu ayat hafalan, yaitu yang terdapat pada Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat peduli terhadap sesama kami, untuk bisa saling menyayangi, saling menolong, saling mengasihi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.